Desa tempat tinggal Farel tiba-tiba diguncang oleh kabar mengejutkan yang menyebar cepat dari warung kopi ke pojok pos ronda. Seorang wanita tua yang dikenal cerewet mengaku mendengar dari seseorang bahwa Farel sebenarnya adalah anak hasil hubungan di luar nikah. Kabar itu membuat sebagian warga terbelalak dan mulai berspekulasi liar. Farel sendiri sedang sibuk latihan menyanyi di ruang kecil belakang rumah. Ia tak menyadari bahwa namanya sedang jadi topik panas di desa. Ibunya, Bu Rini, hanya bisa menghela napas saat tetangga-tetangga berbisik-bisik saat melewatinya di pasar. Beberapa tetangga yang iri pada kesuksesan Farel diam-diam bersorak dalam hati. Mereka merasa punya senjata baru untuk menjatuhkan nama anak muda yang tengah naik daun itu. Sayangnya, kabar itu belum jelas kebenarannya. Tapi dalam dunia gosip, kebenaran sering bukan jadi hal utama. Pak RT mulai kebingungan karena banyak warga mendesaknya untuk mengklarifikasi soal status Farel. Ia pun mendatangi rumah Bu Rini dengan raut serius. "Bu Rini, saya minta maaf, tapi warga mulai resah." "Apa benar itu semua?" tanyanya hati-hati. Bu Rini terdiam cukup lama. Wajahnya kaku, matanya nanar. "Pak RT, saya tidak tahu harus menjawab apa. Tapi tolong jangan menghakimi anak saya," ucapnya pelan namun tegas. Farel, yang mendengar dari balik pintu, mendadak kehilangan semangat. Ia merasa dihantam keras oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Farel duduk di kamar gelapnya. Ia teringat akan beberapa pertanyaan yang dulu pernah ia abaikan, terutama soal siapa ayah kandungnya. Sejak kecil, ia hanya tahu bahwa ayahnya pergi entah kemana dan tak pernah kembali. Tapi ia tak pernah tahu alasan pastinya. Keesokan paginya, media sosial mulai ikut ramai. Beberapa akun gosip mulai mengangkat rumor itu, lengkap dengan foto-foto lama Bu Rini dan Farel kecil. Captionnya pedas, "Benarkah Farel hanya anak hasil hubungan gelap?" Netizen mulai berspekulasi lebih jauh. Farel menatap layar ponselnya lama. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu ini bukan sekadar gosip biasa. Ini bisa menghancurkan karir dan harga dirinya. Tapi ia juga tahu, satu-satunya jalan adalah mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan darinya. Sementara itu, Bu Rini tak bisa tidur semalaman. Ia tahu bahwa rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama ini perlahan terbuka. Dan ia takut, sangat takut, jika Farel tahu semuanya dari orang lain, bukan dari mulutnya sendiri. Malam yang hening membuat Farel gelisah. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami semua ucapan dan tatapan aneh yang ia terima sepanjang hari. Ia tak bisa tidur, dan rasa penasaran menggerogoti hatinya. Akhirnya, Farel memberanikan diri masuk ke kamar ibunya yang lama tak ia sentuh sejak kecil. Kamar tempat kenangan masa lalu terkunci rapat. Di dalam kamar itu, semuanya terasa usang dan berdebu. Lemari kayu tua berdiri tegak di sudut ruangan. Entah kenapa, Farel merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ia membuka pintu lemari perlahan, lalu memindahkan tumpukan baju dan selimut yang sudah lusuh. Di bagian paling bawah, ia menemukan sebuah kotak kecil tertutup kain putih. Rasa penasaran membuatnya membuka kotak itu. Di dalamnya, ada beberapa foto tua dan beberapa lembar surat yang tampak menguning dimakan usia. Salah satu surat tertulis tangan dengan goresan rapi, "Untuk Farel, saat kau sudah cukup dewasa." Tangan Farel gemetar saat ia membuka dan mulai membaca isinya. Isi surat itu membuat jantung Farel berdebar keras. Dalam surat tersebut, Bu Rini menulis bahwa Farel lahir bukan dari ikatan pernikahan sah. Ia mengaku pernah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Reza saat masih muda, namun pria itu meninggalkannya ketika tahu ia hamil. Surat itu juga menjelaskan bahwa ia menikah dengan Pak Surya, yang selama ini ia anggap sebagai ayah, saat usia kandungan memasuki bulan kelima. Air mata menetes di pipi Farel saat membaca kalimat terakhir yang ditulis ibunya, "Maafkan ibu karena tak pernah memberitahumu sejak awal. Ibu hanya ingin melindungimu dari dunia yang kejam." Farel terdiam. Dunia seakan berhenti berputar,
dan ia merasa tanah yang ia pijak berguncang. Ia mengambil satu foto hitam putih di dalam kotak itu. Tampak seorang pria muda berdiri di samping ibunya, tersenyum lebar. Di balik foto itu tertulis, Reza, 2006. Farel menatap wajah pria itu dengan saksama. Hidungnya mancung, rahangnya tegas, ia mulai menyadari bahwa wajahnya sangat mirip dengan pria di foto itu. Pertanyaan demi pertanyaan membanjiri pikirannya. Siapa Reza? Di mana dia sekarang? Kenapa meninggalkan ibunya saat hamil? Dan yang paling penting, kenapa ibunya tidak pernah jujur sejak dulu? Meski hatinya hancur, Farel merasa ia harus tahu kebenaran lebih jauh. Farel duduk di lantai kamar itu semalaman. Ia menatap surat itu berkali-kali, berharap ada jawaban yang lebih lengkap. Tapi hanya itu yang ia temukan. Tak ada alamat, tak ada nomor, hanya nama, Reza. Satu nama yang mengubah hidupnya selamanya. Pagi harinya, Farel menyembunyikan surat dan foto itu di tasnya. Ia tahu ini belum waktunya menghadapi ibunya. Ia harus menyusun langkah dengan tenang. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan berhenti sampai menemukan pria bernama Reza. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Farel duduk di ruang makan dengan tatapan kosong, sementara Bu Lilis mondar-mandir di dapur, pura-pura sibuk. Sebenarnya ia tahu ada yang mengganjal dalam hati anak tirinya itu. Tatapan Farel sudah berubah sejak malam sebelumnya. Setelah sarapan, Farel memberanikan diri mengetuk pintu kamar Bu Rini. Suaranya pelan namun jelas. "Bu, aku mau bicara." Bu Rini yang sedang duduk di ranjang hanya bisa menoleh dengan wajah pucat. Ia sudah menduga saat itu akan datang, tapi tetap saja kakinya gemetar. Farel masuk dengan membawa surat dan foto yang ia temukan malam tadi. Ia duduk tanpa suara, lalu meletakkan keduanya di atas meja kecil di dekat ibunya. "Aku sudah tahu, Bu," katanya dengan suara berat. "Siapa Reza itu?" Bu Rini tak langsung menjawab. Napasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Dengan suara lirih, Bu Rini mulai menceritakan semuanya. Ia mengakui bahwa saat remaja, ia pernah jatuh cinta pada pria bernama Reza, fotografer keliling yang datang ke desanya. Mereka menjalin hubungan rahasia. Namun ketika Bu Rini hamil, Reza menghilang begitu saja. Tak ada kabar, tak ada jejak. Saat itu, Bu Rini merasa dunia runtuh. Ia diusir dari rumah orang tuanya, dijauhi oleh tetangga, dan dihina oleh warga desa. Dalam keputusasaan, ia bertemu Pak Surya, pria baik hati yang bersedia menikahinya dan mengakui anak dalam kandungannya sebagai anak sendiri. "Pak Surya menyelamatkan hidupku," ucap Bu Rini sambil menatap Farel penuh harap. Farel menunduk. Ia merasa marah, kecewa, namun juga sedih. Di satu sisi, ia merasa dibohongi. Di sisi lain, ia tak bisa membayangkan penderitaan ibunya dulu. "Kenapa ibu nggak pernah cerita? Bahkan setelah aku besar?" tanyanya lirih. Bu Rini hanya menjawab dengan satu kalimat, "Karena ibu takut kehilangan kamu." Kamar itu hening, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Farel akhirnya bangkit, mengambil surat dan foto itu kembali. "Aku ingin tahu siapa ayah kandungku. Aku mau cari dia." Wajah Bu Rini langsung berubah cemas. "Farel, jangan. Dia bukan orang baik," katanya terburu-buru. Tapi Farel sudah mengambil keputusan. Ia merasa ada lubang besar di dalam dirinya yang harus diisi. Mungkin Reza memang bukan sosok ayah yang baik, tapi Farel tetap merasa berhak untuk tahu siapa darah dagingnya. Ia ingin tahu kenapa pria itu pergi dan meninggalkan semuanya begitu saja. Setelah keluar dari kamar ibunya, Farel langsung masuk ke kamarnya sendiri dan mulai mencari informasi lewat internet. Ia mengetik nama, Reza fotografer keliling tahun 2006, ke mesin pencari, namun hasilnya nihil. Ia butuh petunjuk lain. Ia pun memutuskan akan mulai dengan bertanya ke orang-orang lama di desa yang mungkin pernah mengenal pria itu. Pagi itu juga, Farel mendatangi rumah Mbah Karyo, sesepuh desa yang masih hidup dan dikenal menyimpan banyak cerita masa lalu. "Bah,
apakah Mbah kenal pria bernama Reza yang dulu pernah ke sini? Tanya Farel pelan. Mbah Karyo terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Reza, yang tukang potret itu. Iya, dulu dia sempat tinggal beberapa bulan di rumah kosong belakang balai desa. Anak muda yang pandai bicara, tapi juga licin, kata Mbah Karyo dengan nada serius. Farel merasa ini awal dari perjalanan panjang yang mungkin akan mengubah segalanya. Farel pulang dari rumah Mbah Karyo dengan kepala penuh pertanyaan. Ia akhirnya tahu bahwa Reza memang benar pernah tinggal di desanya. Bahkan sempat menjadi fotografer dokumentasi acara-acara penting di desa. Namun, tak banyak yang tahu kemana Reza pergi setelah tiba-tiba menghilang pada akhir tahun 2006. Di kamarnya, Farel menempelkan foto lama Reza di papan kayu yang biasa ia pakai untuk mencatat jadwal manggung. Wajah itu kini menjadi pusat perhatiannya. Ia merasa wajah itu begitu familiar. Semakin lama dipandangi, semakin terasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Jadi ini ayah kandungku, batinnya. Ia mulai bertanya kepada teman-teman ibunya dari masa lalu. Salah satu dari mereka, Bu Hesti, mengaku pernah melihat Reza membawa kamera dan tas besar ke terminal. Katanya mau ke Semarang cari kerja, ujarnya. Petunjuk itu membuat Farel punya arah tujuan, ia akan pergi ke Semarang. Sebelum berangkat, Farel berpamitan pada Bu Rini dan Bu Lilis. Aku harus tahu, Bu. Meskipun akhirnya menyakitkan, katanya. Bu Rini hanya mengangguk, tampak pasrah. Kalau kau tetap ingin pergi, setidaknya jangan pergi sendiri. Ajak Om Aji menemanimu. Dia tahu Semarang luar dalam, ujar Bu Rini. Om Aji adalah teman dekat keluarga yang dulu pernah tinggal di Semarang. Ia setuju untuk menemani Farel, terlebih karena merasa bertanggung jawab atas keselamatan anak itu. Mereka berangkat naik kereta esok harinya, dengan membawa satu koper dan banyak harapan. Setibanya di Semarang, Farel langsung mendatangi studio foto tua yang menurut info dari Bu Hesti pernah disebut Reza. Tapi saat tiba di sana, studio itu sudah menjadi toko kelontong. Pemilik toko mengaku pernah dengar nama Reza, tapi pria itu sudah tak tinggal di daerah itu sejak lebih dari 10 tahun lalu. Farel tidak menyerah. Ia mulai mencari melalui media sosial. Ia mengetik Reza fotografer Semarang dan melihat puluhan akun bermunculan. Satu persatu ia buka, mencari wajah yang familiar. Hingga akhirnya, ia menemukan akun dengan nama @reza_lensa_sepi. Profilnya hanya berisi beberapa foto pemandangan, tapi satu di antaranya menampilkan wajah pria tua yang sangat mirip dengan Reza muda. Farel langsung mengirim pesan, memperkenalkan diri dengan singkat. Maaf Pak, apakah Anda pernah tinggal di desa Wonosari tahun 2006? Saya Farel, anak dari Bu Rini. Pesan itu dikirim dengan jantung berdegup kencang. Ia menatap layar ponselnya lama, berharap ada jawaban. Beberapa jam kemudian, notifikasi berbunyi. Ya, aku tahu nama itu, Rini. Kamu bilang kamu anaknya. Balas Reza. Farel tercekat, tangannya bergetar membaca kalimat itu. Boleh kita bertemu? Tulis Farel kembali, berusaha tenang. Kali ini, jawaban datang lebih cepat. Besok pagi, Taman Pancasila, pukul 9. Malam itu, Farel sulit tidur. Ia terus memikirkan apa yang akan ia katakan saat bertemu Reza. Apakah pria itu akan mengakui? Apakah akan ada penolakan? Atau mungkin malah kehangatan yang selama ini hilang. Ia tak tahu, tapi satu yang pasti, hidupnya akan berubah selamanya mulai besok pagi. Pagi itu, udara Semarang terasa lebih hangat dari biasanya. Farel datang lebih awal ke Taman Pancasila, duduk di bangku panjang dekat kolam kecil. Ia menatap sekeliling, berharap melihat sosok pria di foto lama yang sudah menempel kuat di benaknya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah pertemuan yang bisa menjawab seluruh teka-teki hidupnya. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya berjalan pelan mendekatinya. Rambutnya sudah mulai memutih,
namun matanya tajam, penuh keraguan dan kenangan. "Kamu Farel?" tanyanya dengan suara berat. Farel berdiri perlahan, mengangguk sambil menatap wajah pria itu tanpa berkedip. Reza duduk di sampingnya. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling diam. Suasana canggung terasa begitu tebal. "Jadi, kamu anak dari Rini?" tanya Reza akhirnya. Farel mengangguk lagi. Ia merasa tenggorokannya tercekat. "Kenapa bapak ninggalin ibu waktu itu?" tanyanya pelan namun tajam. Reza menunduk, tangannya mengepal. "Waktu itu aku takut. Aku belum siap jadi ayah. Aku pikir aku masih bisa kembali, tapi hidup nggak selalu berjalan seperti yang kita mau." Ia menghela napas panjang. "Aku pengecut, dan aku tahu aku nggak pantas minta maaf sekarang." Farel mendengarkan tanpa menyela. Rasa marah di dadanya masih ada, tapi mulai bercampur dengan iba. Pria ini memang pernah membuat ibunya menderita, tapi hari ini dia duduk di sampingnya, tak lari, tak menyangkal. Itu saja sudah membuat segalanya terasa lebih jujur. "Aku nggak datang buat nyalahin bapak," ujar Farel. "Aku cuma pengen tahu, apa aku ini benar-benar anak bapak." Reza menoleh, menatap wajah Farel dengan seksama. "Aku nggak pernah lihat kamu sejak bayi, tapi begitu lihat wajahmu, rasanya nggak mungkin bukan." Reza membuka dompetnya dan mengeluarkan foto lama. Di dalamnya, ada potret hitam putih Bu Rini waktu muda. "Aku simpan ini selama lebih dari 15 tahun, katanya. "Aku pikir aku udah lupakan semuanya, tapi ternyata aku salah." Farel tak berkata-kata, hanya matanya yang mulai berkaca-kaca. Percakapan itu terus berlanjut selama hampir 1 jam. Reza menceritakan hidupnya setelah meninggalkan desa, bagaimana ia bekerja serabutan, sempat menikah tapi gagal, dan hidup sendiri sejak 5 tahun terakhir. "Aku nggak pernah punya anak lain. Kalau kamu benar-benar anakku, berarti cuma kamu yang aku punya." Farel terdiam. Momen itu terasa seperti kepingan terakhir dari puzzle yang selama ini hilang. Ia tahu tak semua luka bisa sembuh seketika, tapi setidaknya, kebenaran sudah ia genggam sekarang. Tak ada lagi yang menggantung. Sebelum berpisah, Reza mengajak Farel berfoto bersama. Kali ini, bukan dengan kamera tua berdebu, tapi dengan ponsel pintar. "Biar ada bukti, suatu saat nanti kamu bisa lihat dan tahu bahwa akhirnya aku menemuimu." Farel mengangguk, tersenyum tipis meski dadanya masih sesak. Mereka berjabat tangan, agak kaku tapi hangat. Saat berpisah, Reza berjanji akan menghubungi Farel lebih sering. "Kalau kamu nggak keberatan, kadang-kadang aku pengen nonton kamu manggung," ucapnya sambil tertawa kecil. Farel mengangguk, lalu berbalik, melangkah pergi dengan hati yang jauh lebih ringan. Kereta sore membawa Farel kembali ke desa dengan kepala penuh pikiran. Om Aji duduk di sampingnya, beberapa kali melirik ke arah Farel yang terdiam sejak pertemuan dengan Reza. Tak ada tawa atau cerita seperti biasanya. Hanya keheningan dan tatapan jauh menembus jendela kereta. Setibanya di rumah, Bu Rini langsung memeluk Farel tanpa kata. Ia tahu kemana anaknya pergi, dan tahu pula bahwa pertemuan itu tak akan mudah. Tapi pelukan itu juga menjadi bentuk permintaan maaf yang tak terucap. Sementara Bu Lilis menyambut mereka dengan teh manis hangat dan tatapan penuh kekhawatiran. Malam itu, Farel mengunci diri di kamar. Ia memandangi foto Reza dan selfie mereka di taman. Wajah Reza menyimpan banyak sesal, tapi juga sedikit harapan. Farel belum tahu apakah ia bisa menerima Reza sebagai ayah sepenuhnya. Tapi satu hal pasti, Reza tidak lagi asing. Ia nyata, hadir, dan tak menyangkal. Beberapa hari berlalu, gosip di desa mulai mereda, meskipun beberapa tetangga masih membicarakan skandal itu diam-diam. Tapi Farel sudah tidak peduli. Ia tak lagi takut pada komentar orang. Yang ia pedulikan sekarang adalah bagaimana ia bisa menata ulang hidupnya dengan kenyataan yang baru ia temukan. Pak Surya, ayah yang membesarkannya, akhirnya pulang dari luar kota. Farel menyambutnya dengan hangat, tapi juga dengan beban di dada. Malam harinya, mereka duduk berdua di teras rumah.
Pak, aku sudah ketemu Reza, kata Farel hati-hati. Pak Surya mengangguk pelan. Aku tahu kamu akan melakukannya, jawabnya singkat. Suasana hening beberapa saat, lalu Pak Surya menatap Farel dalam-dalam. Tapi kamu tetap anakku. Yang gantiin popokmu siapa? Yang ngajarin kamu naik sepeda siapa? Yang duduk di depan panggung waktu kamu nyanyi pertama kali, siapa? Katanya sambil tersenyum. Air mata Farel tak tertahan. Bapak, Farel memeluk ayah tirinya dengan erat. Pelukan itu mewakili rasa terima kasih yang tak terucap selama ini. Ia baru sadar bahwa darah dan keturunan memang penting, tapi kasih sayang dan pengorbanan adalah segalanya. Reza mungkin ayah biologisnya, tapi Pak Surya adalah sosok ayah sejati di matanya. Hari-hari selanjutnya, Farel mulai kembali bernyanyi. Ia menerima tawaran tampil di acara-acara lokal, walaupun kini semua mata menatapnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar penyanyi muda, tapi juga anak yang kisah hidupnya sempat menjadi bahan gosip. Tapi ia tak gentar. Ia tetap berdiri di panggung dengan kepala tegak. Suatu sore, saat selesai tampil di acara kampung sebelah, seorang anak kecil menghampirinya dan berkata, "Mas Farel keren banget. Aku juga pengen kayak Mas Farel meskipun aku nggak tahu siapa bapakku." Farel tersenyum dan mengusap kepala anak itu. "Kamu bisa jadi lebih hebat, nak. Yang penting kamu tahu siapa dirimu." Jawaban itu bukan hanya untuk si anak, tapi juga untuk dirinya sendiri. Farel duduk termenung di atas ranjangnya. Sorotan mata masyarakat kini terasa lebih tajam daripada biasanya. Meskipun ia tetap tampil di beberapa panggung musik, senyumnya mulai memudar. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa salahku kalau aku memang lahir dari kisah yang rumit? Tapi di balik semua rasa sakit itu, Farel juga mulai merenungi arti keluarga yang sebenarnya, bukan tentang bagaimana ia dilahirkan, tetapi siapa yang hadir untuknya saat ia terjatuh. Om Rais yang melihat perubahan sikap Farel mulai khawatir. Ia mengajak Farel ke taman kota, tempat mereka biasa berbicara dari hati ke hati. "Kamu tahu, Rel," kata Om Rais, "orang bisa berkata apa saja. Tapi yang paling penting itu kamu tetap jadi anak yang baik, rendah hati, dan pekerja keras. Itu yang bikin orang sayang sama kamu." Farel hanya mengangguk pelan. Ucapan itu hangat, tapi luka di dalam dirinya belum juga sembuh. Sementara itu, media sosial makin panas. Seorang warganet anonim membocorkan dokumen yang mengklaim adanya hasil tes DNA antara Farel dan seorang pria misterius. Meskipun tidak terbukti keabsahannya, isu itu kembali memperkeruh suasana. Tim manajemen Farel harus bekerja ekstra keras untuk mengontrol pemberitaan dan menjaga nama baik artis muda itu. Tak tahan dengan tekanan, Farel akhirnya memutuskan untuk mengunjungi ibunya sendiri. Ia ingin mendengar kebenaran langsung dari mulut sang ibu. Dalam pertemuan yang penuh air mata, ibunya mengakui bahwa Farel memang hasil hubungan singkat yang tak disangka. "Tapi kamu adalah berkah terbesar dalam hidup ibu," katanya sambil menggenggam tangan Farel. "Kamu bukan salah, kamu anugerah." Malam itu, Farel menangis dalam pelukan ibunya. Meskipun hatinya masih terguncang, namun kejujuran ibunya membawa kelegaan tersendiri. Ia mulai menyadari bahwa bukan status kelahirannya yang penting, tapi bagaimana ia hidup dan memperlakukan orang lain. Ia bukan aib, ia bukan kesalahan. Ia adalah manusia yang berhak untuk bahagia dan dicintai. Keesokan harinya, Farel tampil di acara talk show nasional. Di situ, ia secara terbuka menjawab pertanyaan tentang isu yang menyerangnya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya lahir dari sebuah cerita yang mungkin tidak ideal bagi sebagian orang. Tapi saya tetap bersyukur. Saya punya orang-orang yang mencintai saya, dan saya akan terus berkarya demi mereka." Ucapan Farel membuat banyak orang menangis. Para penonton di studio memberikan tepuk tangan meriah. Di media sosial, gelombang simpati datang dari berbagai kalangan. Banyak yang mengapresiasi keberanian dan ketulusan Farel dalam menghadapi kenyataan hidup yang pahit.
Tagar-tagar kami bersama Farel sempat trending selama beberapa jam. Namun di balik semua itu, masih ada sekelompok kecil yang tetap menyerangnya. Mereka menuding bahwa semua pengakuan Farel hanyalah drama demi mencari perhatian. Tapi Farel tak lagi peduli. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Ia memilih untuk fokus ke masa depan dan karya-karyanya. Di akhir minggu, Farel merilis lagu baru berjudul Anak Tak Berdosa. Lagu itu menceritakan kisah tentang seseorang yang terlahir dari hubungan tak biasa, tapi tetap tumbuh menjadi sosok yang kuat. Lagu tersebut viral dan menyentuh hati banyak orang. Farel membuktikan bahwa dari luka pun bisa lahir kekuatan. Om Rais mengajak Farel menjauh dari sorotan media selama beberapa hari. Mereka pergi ke sebuah villa di pegunungan, tempat yang tenang dan jauh dari keramaian. Di sana, Farel mulai membuka diri, menceritakan semua luka yang ia rasakan sejak gosip itu mencuat. Aku hanya ingin dikenal karena karyaku, bukan karena hal memalukan seperti ini, ucapnya lirih sambil menatap langit malam. Om Rais mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, orang-orang bisa berkata apa saja, tapi kebenaran tak akan pernah bisa disembunyikan. Kalau kamu mau, kita bisa cari tahu semua dari awal. Termasuk siapa yang mulai menyebarkan isu itu. Kata-kata itu menyalakan semangat di dada Farel. Untuk pertama kalinya, ia ingin berjuang bukan hanya demi nama baiknya, tapi juga untuk mencari kebenaran. Sementara itu, di tempat lain, ibu tiri Farel, yang selama ini bungkam, akhirnya angkat bicara kepada media. Ia menyangkal semua tuduhan dan justru mengarahkan kecurigaan kepada seseorang dari masa lalu ibu kandung Farel. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Ada pihak lain yang sengaja ingin menjatuhkan Farel, ujarnya dalam sebuah wawancara eksklusif. Pernyataan itu membuat suasana makin panas, karena muncul spekulasi baru. Farel menyimak wawancara itu dengan campur aduk. Ia bingung, di satu sisi, ia ingin mempercayai ibu tirinya, tapi di sisi lain, semua ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang membuka luka lamanya. Ia memutuskan untuk bicara langsung dengan ibu kandungnya. Dengan didampingi Om Rais, Farel pergi menemui sang ibu yang tinggal di kota lain, jauh dari gemerlap dunia hiburan. Pertemuan itu berlangsung penuh haru. Sang ibu menangis sambil memeluk Farel. "Nak, maafkan ibu. Ibu sudah menyimpan rahasia ini terlalu lama," katanya terbata. Farel terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, saat itu juga, semua akan berubah. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akan segera terkuak. Ia menggenggam tangan ibunya, bersiap untuk mendengar semuanya. Sang ibu akhirnya mengaku bahwa dulu ia memang pernah menjalin hubungan tanpa ikatan resmi dengan seorang pria yang kini sudah meninggal dunia. Saat itu ibu masih muda, dan dia menjanjikan akan menikahi ibu. Tapi semuanya tak berjalan sesuai rencana, jelasnya. Farel menunduk. Ia merasa seperti hidupnya diretas oleh masa lalu yang bukan kesalahannya. "Aku, anak dari hubungan itu?" Farel bertanya dengan suara gemetar. Ibunya mengangguk, air mata terus mengalir di pipinya. "Tapi kamu adalah anugerah dalam hidup ibu. Ibu tak pernah menyesal melahirkanmu." Farel menangis, bukan karena malu, tapi karena akhirnya tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Di tengah badai gosip dan fitnah, kebenaran yang sesungguhnya justru menjadi cahaya. Om Rais menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, momen itu akan menjadi titik balik bagi Farel. Anak muda yang selama ini tangguh dalam menghadapi dunia, kini harus menerima kenyataan pahit namun penuh keberanian. Farel tidak lagi merasa takut dengan omongan orang. Ia tahu, sekarang ia punya kebenaran di tangannya. Di malam itu, Farel menatap langit dari balkon rumah ibunya. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan. "Aku bukan anak haram. Aku adalah Farel. Dan aku akan tetap bernyanyi," bisiknya pada bintang-bintang yang menyinari malam sunyi. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Farel akhirnya memutuskan untuk kembali ke Banyuwangi bersama ibunya, demi menenangkan diri dan menjauh dari sorotan media.
Kepulangan itu tak mudah, begitu banyak warga yang berkerumun hanya untuk melihatnya secara langsung, memotret, bahkan bertanya langsung soal gosip hubungan gelap itu. Namun Farel tetap menunduk tenang, menggenggam erat tangan ibunya sebagai sumber kekuatan. Ia sadar, hanya dengan menghadapi semuanya secara langsung, ia bisa mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Di rumah sederhana sang ibu, Farel merasa damai. Ia bisa tidur tanpa diganggu notifikasi, bisa makan tanpa kamera, dan bisa menangis tanpa dituntut kuat. Di momen itulah ibunya membuka lemari lama dan mengeluarkan tumpukan dokumen, termasuk akta kelahiran Farel, buku nikah, dan foto-foto lama. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Farel adalah anak sah dari pernikahan yang terdaftar secara hukum. Namun karena sebuah kesalahan administrasi, data tersebut tidak pernah tercatat di Dinas Kependudukan Pusat. Mendengar itu, Farel merasa campur aduk, marah, lega, dan kecewa sekaligus. "Kenapa nggak dari dulu, Bu?" tanyanya dengan suara gemetar. Sang ibu pun menangis, menjelaskan bahwa dulu ia sempat bingung saat bercerai dan tak tahu harus menyelesaikan masalah dokumen kemana. Karena hidup dalam keterbatasan, semua itu tertunda hingga akhirnya terlupakan. Kini, dengan kasus yang menyeruak, ia sadar bahwa keterlambatan itu telah membuat anaknya menderita. Om Rais akhirnya datang ke rumah dan membawa serta seorang pengacara. Mereka menyusun strategi untuk mengoreksi data Farel secara resmi di catatan sipil. Tujuan mereka bukan untuk membalas para haters atau mempermalukan siapapun, tapi agar Farel punya kekuatan hukum untuk membela diri. Apalagi, ada beberapa pihak yang mulai mengaitkan gosip ini dengan kontrak-kontrak iklan dan kerjasama yang terancam dibatalkan. Tak lama kemudian, Farel memutuskan untuk menggelar konferensi pers di sebuah pendopo kecil di kampung halamannya. Kali ini, ia tampil dengan tenang, ditemani ibunya dan didampingi Om Rais serta pengacara. Wartawan dari berbagai media datang, membawa kamera, mikrofon, dan segudang pertanyaan. Farel mengawali pernyataannya dengan menyapa ramah, lalu menunjukkan bukti-bukti yang disusun dalam map kuning tebal. "Saya Farel Prayoga. Saya bukan anak dari hubungan di luar nikah. Saya anak dari pasangan yang dulu menikah sah dan telah memiliki dokumen hukum yang bisa dibuktikan," ucapnya tenang. Ruangan langsung hening, beberapa wartawan tercengang, sebagian mulai menunduk menulis cepat. Farel kemudian membagikan salinan dokumen kepada media, memastikan semuanya bisa memverifikasi sendiri keabsahannya. Setelah konferensi itu, opini publik mulai berbalik. Banyak tokoh masyarakat, influencer, bahkan politisi menyuarakan dukungan kepada Farel. "Anak muda ini luar biasa. Dalam tekanan, dia tetap sabar dan memilih jalan yang elegan," komentar salah satu tokoh publik. Dukungan itu membuat Farel perlahan pulih, secara emosional maupun mental. Ia pun kembali aktif di media sosial dengan unggahan sederhana, foto bersama ibunya dan caption, "Aku kuat karena ibu." Namun tidak semua pihak merasa senang. Pihak-pihak yang dulu menyebarkan gosip kini mulai ketakutan akan dituntut. Beberapa akun fake tiba-tiba menghilang, beberapa lainnya membuat klarifikasi. Tim hukum Om Rais tetap melanjutkan proses hukum terhadap satu akun anonim yang terbukti menyebarkan dokumen palsu. Proses ini bertujuan untuk memberi efek jera agar kasus serupa tidak terjadi kepada anak-anak muda lain yang sedang merintis mimpi. Farel juga mendapatkan undangan eksklusif dari beberapa stasiun TV nasional. Namun ia memilih untuk tidak hadir kecuali dalam acara yang bisa membahas topik bullying dan fitnah secara edukatif. Ia sadar, popularitas bisa hilang, tapi harga diri dan prinsip hidup tidak bisa dibeli. Farel ingin kisahnya menjadi pelajaran, bukan bahan sensasi. Kalau bisa, jangan ada Farel kedua yang harus terluka karena kebohongan, katanya dalam sebuah wawancara eksklusif yang akhirnya viral. Kini, Farel kembali ke dunia musik dengan semangat yang baru. Ia tidak hanya menyanyi, tapi juga mulai menulis lagu sendiri, lagu tentang perjuangan, tentang luka yang jadi cahaya, dan tentang cinta seorang ibu. Dari kampung kecil di Banyuwangi,
anak muda ini membuktikan bahwa kebenaran, meski disembunyikan, pada akhirnya akan bersinar juga. Dan dari segala luka yang ia terima, Farel membangun kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh fitnah. Farel berdiri di depan auditorium, sorotan kamera menyala terang. Ia menghela napas, lalu mengangkat mikrofon. Saya Farel Prayoga. Saya bukan anak dari aib. Saya adalah anak dari cinta, meskipun tak semua orang bisa memahami kisah di balik kelahiran saya, ucapnya lantang. Ruangan hening, beberapa wartawan bahkan mulai menurunkan kamera mereka, terpukul oleh ketegasan dan keberanian bocah itu. Ia melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak minta dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Tapi saya tetap bersyukur, karena saya diberi hidup, diberi talenta, dan diberi kesempatan untuk membahagiakan banyak orang. Suara tepuk tangan mulai terdengar dari bangku belakang, lalu menjalar ke seluruh ruangan. Farel menunduk hormat. Tak lama setelah pidato itu viral, opini publik mulai berubah. Mereka yang sebelumnya mengejek dan menghina kini justru merasa malu. Banyak influencer, artis, bahkan tokoh agama memuji keberanian Farel menghadapi tekanan yang begitu besar di usia muda. Tagar-tagar "Kami bersama Farel" menjadi trending selama beberapa hari. Di balik layar, Om Rais pun tak berhenti mengawal Farel. Ia memperkuat tim hukum dan komunikasi untuk melindungi reputasi anak didiknya. Bahkan, ia menggandeng organisasi perlindungan anak untuk ikut bicara tentang pentingnya melindungi anak dari perundungan digital. Farel juga didaulat sebagai duta kampanye nasional lawan bully. Ibu kandung Farel, yang selama ini memilih diam, akhirnya buka suara di sebuah wawancara eksklusif. Ia mengungkapkan bahwa Farel memang anak dari hubungan tanpa pernikahan, tapi bukan berarti anak itu hina. Ia juga mengaku menyesal karena dulu pernah meninggalkan Farel, namun kini bangga melihat keteguhan dan kebesaran hati anaknya. Publik semakin terenyuh. Banyak yang menyumbangkan dukungan, baik moral maupun finansial, untuk Farel melanjutkan sekolah dan kariernya. Bahkan beberapa label musik besar luar negeri mulai melirik Farel untuk proyek kolaborasi. Hidupnya yang sempat nyaris runtuh, kini bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Farel memutuskan untuk menulis buku biografi berjudul "Anak dari Cinta", yang menceritakan semua lika-liku hidupnya dari kecil hingga dewasa. Buku itu menjadi bestseller dan menyentuh banyak hati. Ia juga mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak korban kekerasan dan anak-anak jalanan. Tujuannya sederhana, tidak ada anak yang merasa sendirian seperti yang pernah ia rasakan. Malam itu, Farel duduk di kamar sambil menatap jendela. Jakarta terlihat terang dengan lampu-lampu gedung pencakar langit. Ia tersenyum kecil, mengingat semua yang telah ia lewati. Terima kasih Tuhan, karena menjadikan aku kuat. Aku tidak malu lagi menjadi siapa diriku, bisiknya lirih. Cerita hidup Farel menjadi inspirasi nasional. Dari seorang bocah yang diterpa isu keji, ia bangkit dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dunia akhirnya tak hanya mengenalnya karena suara emasnya, tapi juga karena keteguhan hatinya. Dan itulah akhir dari bab kelam yang berhasil ia ubah menjadi cahaya harapan. Terima kasih sudah menonton kisah yang penuh kejutan dan emosi ini tentang Farel, sosok yang tak hanya berbakat, tetapi juga kuat menghadapi badai dalam hidupnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar dunia selebriti dan kehidupan nyata yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan ingat, setiap kebenaran akan selalu menemukan jalannya.